Saya mau tanya, siapa yang mematikan manusia? Manusia nggak ada yang mematikan. Nggak nyambung. Loh iya loh. Siapa yang mau ditanya, Bang? Percuma juga mau debat sini, soalnya kamu nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Ya nggak Iya, apa-apa nggak sih kalau nyambung. kau merasa nggak nyambung. Kalau menurutmu manusia mati karena apa, Bang? Agatha tidak nyambung menurut Jaka Sembung. Siapa yang mematikan manusia? Mari kita simak diskusi mereka berikut ini. Halo, Jaka Sembung. Halo, selamat sore. Ya, Islam Kristen. Islam. Silakan Bang Jaka, mau bertanya apa? Saya mau tanya, siapa yang mematikan manusia? Manusia nggak ada yang mematikan. Kalau Siapa? ada yang ketabrak truk gandeng, yang mematikannya truk gandeng. Kalau ada Bukan. yang mati karena dipatok ular, berarti yang mematikan ular. Kalau ada yang datang tiba-tiba nusuk pakai pisau, yang nusuk pakai pisau itulah yang mematikan. Nggak nyambung. Loh iya loh. Coba, orang yang dipatok ular mati, siapa yang mematikan? Ular kan? Mati kenapa? Apa penyebabnya? Siapa yang bikin mati? Ular, Mak. Selesai. Kok ditanya lagi siapa yang mematikan? Ular. Jadi apa yang mau ditanya, Bang? Percuma juga mau debat sini, soalnya kamu nggak nyambung di sini. Oh, nggak nyambung. Ya nggak Iya, apa-apa nggak sih kalau nyambung. kau merasa nggak nyambung. Kalau menurutmu manusia mati karena apa, Bang? Ya, saya diciptakan Allah, ya manusia dimatikan Allah juga oleh ya Kok Allah nggak yang nyambung mematikan kau? gitu. Jadi yang mematikan kau Allah gitu. Iya, saya diciptakan dari Berarti dia, Allah mau dia juga membunuh yang maksudmu? mencabut nyawa saya gitu. Allahmu yang membunuh kamu. Dia yang menciptakan saya, Astagfirullah. dia yang Anda siapa yang mematikan manusia Bang, gitu. seriusan Tuhanmu membunuh? Enggak, menurut Anda Loh. siapa yang mematikan manusia? Itu tadi jawaban saya. Kalau Saya ada bilang, orang mati dipatok ini loh. ular, pembunuhnya ya ular. Ini Nah, kok inilah yang Tuhanmu? saya bilang kamu nggak nyambung itu. Bang, Tuhanmu ini maha pengasih apa maha pematikan? Saya bilang tadi kan, Tuhan saya itu menciptakan saya, lalu dia Nggak nanya yang itu. Kalau Oh. kamu mati, siapa yang mematikan kamu? Udah nggak nyambung kamu. Loh, gimana sih? Kan kamu sendiri yang bilang, siapa yang mematikan kamu? Jawab, malah tanya balik gitu. Loh, saya udah jawab. Kalau ada orang nih, jawaban saya bukan nggak nyambung, ini paling relate. Kalau ada di patok ular, siapa yang mematikannya? Ular. Serius tuh juga yang di sini. Ya toh, kalau ada truk gandeng menabrak orang, duar mati. Kenapa dia mati? Siapa yang mematikannya? Truk gandeng. Ini relate. Nggak mungkin saya bilang Tuhan Yesus yang bunuh. Oh, Tuhan Yesus baik-baik banget kok. Dia ngidupin bukan bunuh. Jangan kau tuduh Tuhanmu sebagai pembunuh dong, Bang. gitu. Ini masuk akal loh. Kalau ada yang bilang nggak masuk akal, gue bingung lagi. Set, tabrak. Siapa yang mematikan? Truk gandeng dong. Iya toh. Loh, nggak koplak loh. Ini fakta. Kalau ada orang Kristen mati, saya nggak akan bilang Tuhan mematikan. Oh, Tuhan Yesus nggak pernah bunuh. Tuhan Yesus itu bahkan takluk terhadap hukumnya sendiri. Jangan membunuh. Tuhan kami nggak bunuh. Tuhan siapa yang begitu? Ya toh?
kasih jawaban logis, dia nggak bilang kayaknya. Memang agak lain kau. Diskusi antara Jaka Sembung dengan Agatha merupakan satu diskusi yang menarik untuk disimak. Hanya yang menjadi persoalan, saudara kita Jaka Sembung begitu mudah membuat konklusi atau kesimpulan bahwa jawaban Agatha tidak nyambung menurut pemikiran, pengertian, pemahaman, dan keyakinan dari Jaka Sembung. Itu sebabnya beliau berulang-ulang berkata, tidak nyambung. Penegasan dari Jaka Sembung yang mengatakan tidak nyambung. Oleh karena beliau membuat pertanyaan, tetapi sudah ada dulu konklusi kesimpulan yang mana diyakini beliau sebagai sebuah kebenaran bagi dirinya. Sehingga hal itu menyebabkan dia menolak, bahkan menutup hati dengan begitu ketat ketika Agatha memberikan perspektif atau pandangan yang berbeda dengan apa yang dia mengerti serta yakini. Saudara kita Jaka Sembung memiliki keyakinan dan pengertian, jikalau Allah yang menciptakan dirinya, maka Allah lah juga yang mematikan dirinya. Ternyata dalam perspektif Kristen yang dipahami oleh Agatha, bukan demikian. Tadi Agatha sudah memberikan beberapa contoh. Salah satu di antaranya, jikalau ular mematuk seseorang, maka yang mematikan orang tersebut adalah ular, bukan Tuhan. Ini sangat ditentang keras oleh Jaka Sembung. Saya setuju dan sependapat dengan konklusi kesimpulan yang disampaikan oleh Agatha. Dasarnya adalah Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang baik, Allah yang punya rancangan sempurna bagi ciptaannya secara khusus kepada manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yesus hadir ke tengah-tengah dunia bukan untuk mematikan, tapi untuk memberi kehidupan. Itu sebabnya beberapa kali diperbuat oleh Yesus dengan menghidupkan kembali Lazarus, menghidupkan kembali seorang pemuda di Nain, menghidupkan kembali anak perempuan seorang kepala rumah ibadat. Maka Yohanes 10 ayat 10 jelas berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Mematikan itu bukan rancangan Tuhan. Sejak penciptaan, Tuhan memberikan perintah kepada Adam di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam konteks ini, secara rohani, di mana relasi hubungan Adam dengan Allah begitu sempurna. Oleh karena Adam dicipta sungguh amat baik.
Tetapi ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, hal itu menyebabkan 3 jenis kematian dialami mereka. Pertama, kematian rohani. Hal itu langsung terjadi di saat mereka telah melanggar ketetapan, perintah, dan peraturan Tuhan. Kemudian menyusul kepada kematian jasmani. Dan kalau tidak mengalami Tuhan dengan perjumpaan kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, maka akan mengalami kematian yang kekal. Kematian rohani terpisah relasi hubungan manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Kematian jasmani terpisahnya antara roh dengan tubuh. Kematian kekal terpisah dari Allah dan hadiratnya secara kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian masuk ke dalam diri manusia bukan karena Tuhan yang menetapkan, bukan karena Tuhan yang menentukan. Kematian terjadi akibat atau dampak dari pelanggaran, ketidaktaatan kepada ketentuan, peraturan, dan perintah Allah. Akibat dari pelanggaran tersebut, maka Adam dan Hawa pun jatuh ke dalam dosa. Demikian juga dengan keturunannya telah diperanakkan dan dikandung dalam dosa. Saudara dikasihi Tuhan, Roma 6 ayat 23 jelas berkata, sebab upah dosa ialah maut atau kematian. Jadi kematian terjadi oleh karena upah dosa. Tapi pada awalnya rancangan Allah bukan menetapkan manusia untuk mati, tetapi untuk menikmati persekutuan relasi hubungan yang hidup intim sempurna dengan Allah. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu memiliki potensi untuk hidup dalam kekekalan. Tapi akibat dosa manusia pun mengalami kematian. Jadi bukan Allah yang mencabut nyawa manusia, bukan Allah yang menjadi penyebab dari kematian. Allah selalu merancangkan yang terbaik, memberi kehidupan kepada ciptaannya, terlebih khusus kepada manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kita harus mengerti dan memahami, yang mematikan manusia bukan Allah. Karena Allah punya rancangan memberi kehidupan kepada manusia. Adapun terjadinya kematian oleh karena dampak, akibat, dan upah dosa. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Allah berfirman di dalam Keluaran pasal 20 ayat 13, jangan membunuh. Jikalau Allah yang bersabda berfirman jangan membunuh, maka Allah pasti konsisten dengan firman-Nya. Mustahil, tidak mungkin Allah memerintahkan manusia untuk jangan membunuh, tapi Allah sendiri membunuh. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Yang benar adalah Allah selalu konsisten dan konsekuen dengan firman-Nya. Tidak mungkin Allah menyatakan firman tapi Allah juga yang melanggar firman.